Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini, Ibu akan mengirimkan kiriman video yang kalian tonton sampai habis, biar kalian bisa tetap mendapatkan materi secara baik tentang larutan garam. Ibu share screen dulu ya. Ini materi kita hari ini. Pertemuan ke-12 kimia dasar, kita akan bahas tentang larutan garam. Apa-apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ada 4 poin. Yang pertama, proses titrasi asam basa. Yang kedua, sifat-sifat garam. Yang ketiga, hidrolisis garam. Dan yang keempat, bagaimana cara menghitung pH larutan garam. Khusus untuk poin yang pertama ini, titrasi asam basa. Ini kita sudah lakukan pada praktikum kimia dasar ya. Oke. Di sini hanya sebagai pendalaman materi, sehingga apa materi yang kalian dapatkan di kimia dasar ini bisa komprehensif. Oke, kita masuk ke titrasi asam basa. Titrasi asam basa di sini adalah sebuah analisis volumetri untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Karena yang diukur adalah volume dari asam atau larutan basa yang terpakai selama proses titrasi. Jadi dia dikenal sebagai analisis volumetri. Karena kita sangat bergantung pada volume yang digunakan. Nanti di sini ada berupa bahan baku yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Itu yang akan jadi standar. Oke, ini beberapa istilah yang harus kita pahami, yang harus kalian pahami selama kita menjalankan yang namanya proses titrasi. Ada yang disebut dengan titran. Nah, titran ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita pasti harus memiliki yang namanya larutan baku, yang mana larutan tersebut konsentrasinya sudah kita ketahui dengan pasti. Jadi dia sebagai standar, sehingga kita bisa menentukan berapa sih konsentrasi larutan asam atau basa yang ingin kita ketahui melalui proses titrasi asam basa. Yang kedua ada yang disebut dengan titrat. Titrat inilah sebuah larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Ini bisa berupa larutan asam atau larutan basa. Yang ketiga ada yang namanya titik ekivalen, di mana itu adalah sebuah kondisi saat asam dan basa tepat bereaksi, ditandai dengan jumlah mol hidrogen atau H+ sama dengan jumlah mol ion hidroksi atau ion OH-. Maka saat itulah titik ekivalen pada reaksi titrasi asam basa tercapai. Oke, dan terakhir ada yang disebut dengan titik akhir titrasi, di mana itu ditandai saat indikator mengalami perubahan warna. Ini tadi titrannya sudah mengalami perubahan warna kan, karena kita kan pakai yang namanya titrannya larutan baku yang sudah kita ketahui. Ketika dia sudah mengalami perubahan warna, disitulah titik akhir konsentrasi, sehingga kita bisa menghitung berapa sih volume yang kita pakai sehingga terjadi dicapai titik ekivalen dalam larutan tersebut. Oke, materi-materi hari ini Ibu ambil dari channel YouTube-nya ini ya, Wins. Silahkan kalau kalian mau lebih detailnya bisa langsung berkunjung ke channel tersebut. Oke, di sini tadi kata kuncinya ya, proses titrasi itu ketika dia mencapai yang namanya titik ekivalen, di mana ditandai bahwa mol H+ jumlahnya sama dengan mol OH minusnya. Maka didapatkan mirip-mirip dengan rumus penetralan. Diperolehlah rumus bahwa molaritas asam dikali dengan volume asam yang dipakai dikali dengan valensi asam itu sama nilainya dengan molaritas basa dikali volume basa dikali dengan valensi basa. Oke, ini alat-alat titrasi ya. Kalau kita ingin melakukan titrasi asam basa, ini ada statif. Ini klem yang dipasang sehingga buret ini bisa menempel di statif, dan ini Erlenmeyernya kita pakai untuk menampung cairan sehingga di sini juga kita deteksi apakah indikatornya sudah mengalami perubahan warna. Ketika sudah mengalami perubahan warna, disitulah titik akhir
titrasi. Maka reaksi penambahan asam atau basa yang ingin kita ketahui, kita hentikan. Karena sudah tercapai yang namanya titik ekivalen. Ditandai dengan suatu perubahan warna dari larutan indikator yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Nah, itulah disebut titik akhir titrasi. Seperti itu ya. Oke, di sini materi ini kita hanya review kembali apa yang kalian dapat di praktikum kimia dasar. Oke, kita lanjut ke subtema yang kedua ya. Kita akan bahas yang namanya sifat-sifat garam. Sifat-sifat garam ini kalian perlu ingat bahwa yang disebut garam itu adalah ketika kita mereaksikan asam ditambah dengan larutan basa. Untuk asam dan basa sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya, pekan lalu. Itu pasti akan menghasilkan yang namanya larutan garam dan ada airnya. Sifat-sifat garam itu dia sangat bergantung pada penyusunnya. Asam atau basa apa yang kita pakai. Kan asam dan basa dibagi dua ya. Ada asam lemah dan asam kuat. Ada basa lemah, ada basa kuat. Nah, garam yang terbentuk ini sangat bergantung pada komposisi yang kita gunakan. Di sini Ibu berikan bagannya bahwa kalau kita membentuknya dia dari asam kuat, dengan dicampur dengan basa kuat, sifat larutan garamnya dia akan bersifat netral sehingga pH-nya sama dengan 7. Nah, ini contoh-contohnya nih larutan garam yang bersifat netral. Ada NaCl atau garam dapur, ada kalium sulfat K2SO4. Karena ini rinciannya seperti ini. Karena NaCl ini dia dibuat dari menambahkan HCl, asam kuatnya HCl, kita tambahkan NaOH atau basa kuat. Begitu pula dengan K2SO4. Nah, kalau kita bentuk yang kedua, kalau kita bentuknya membuat larutan garamnya dari asam kuat, kita reaksikan dengan basa lemah, maka sifat larutannya adalah apanya yang kuat. Nah, karena di sini yang kuat adalah asamnya, maka sifat larutan itu akan bersifat asam, otomatis pH-nya berada di bawah 7, pH 7. Rentang pH-nya dia di bawah 7. Oke, atau pada rentang pH asam. Contohnya ini, kita mereaksikan NH4Cl. Itu diperoleh dari mereaksikan HCl asam kuat, kita tambahkan dengan basa lemah NH4OH. Yang ketiga, ketika kita mereaksikan asam lemah ditambah basa kuat, karena yang kuatnya adalah basa, maka sifat larutan garamnya dia akan bersifat basa. Otomatis pH-nya berada di atas 7. Contohnya apa? Ini kita reaksikan KCN. KCN itu kita peroleh dari mencampurkan HCN atau berupa asam lemah HCN, kita tambahkan dengan basa kuat KOH. Maka pasti pH-nya dia adalah pH basa atau di atas 7. Oke, kalau kita mereaksikan yang lemah-lemah, bagaimana ya? Apa yang akan muncul ya? Seperti ini. Kalau kita reaksinya asam lemah, kita tambahkan basa lemah, maka dia rentan pH-nya itu sangat bergantung pada nilai Ka dan Kb. Ciri-ciri yang lemah-lemah itu pasti ada ininya deh ya, tetapan asam atau tetapan basanya. Kalau nilai Ka-nya lebih besar daripada nilai Kb-nya, maka larutan garam tersebut dia akan bersifat asam. Jadi prinsipnya larutan garam ini hukum rimba berlaku. Apa yang kuat itulah yang sifat akan muncul. Ini tadi Ka-nya yang lebih besar dari Kb-nya, maka dia sifat larutannya akan terbentuk yang namanya garam asam. Rentang pH-nya pasti di bawah 7. Kalau yang ini, kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, berarti yang besarnya dia adalah si Kb. Kb ini tetapan basa, maka sifat larutan garamnya akan bersifat basa. Rentang pH-nya akan di atas 7. Kalau nilainya sama, Bu, maka dia akan netral atau kisaran pH-nya tepat pada angka 7. Contohnya apa ya? Nah, ini. Contohnya kita mencampurkan asam sulfat CH3 asam asetat atau cuka kita campurkan dengan NH4OH. Di situ ada nilai Ka-nya. Ka-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya untuk NH4OH 10 pangkat 5. Wah, dia nilai Ka dan Kb-nya sama, maka dia pH-nya akan netral atau pH-nya tepat di angka 7.
Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya di sini. Apa yang kalian campurkan, asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam ditambah air. Sifat garamnya bagaimana? Sangat ditentukan sama yang kuatnya atau hukum rimbanya. Kalau yang kuatnya asam, maka sifat dominan yang muncul adalah garam asam. Kalau yang kuatnya yang basa, maka sifatnya akan garam basa. Kalau sama-sama kuat, maka yang muncul atau kalau dia sama-sama lemah, kalau dia sama-sama kuat dulu, maka dia tepat di angka 7. Kalau sama-sama lemah, berlaku lagi bahwa nilai Ka atau Kb-nya kalian amati. Kalau Ka-nya lebih besar, maka dia garamnya akan bersifat asam. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke subtema yang ketiga tentang hidrolisis garam. Oke, hidrolisis itu apa sih? Hidro dan lisis. Hidro air, lisis itu penguraian. Jadi, reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam menjadi ion-ion pembentuknya hingga tercapai keadaan kesetimbangan dan akan mempengaruhi pH larutan yang terbentuk. Seperti itu ya. Hidro air, lisis penguraian. Jadi ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan mengalami perubahan menjadi ion-ion pembentuknya. Itulah yang disebut hidrolisis garam. Oke, dalam peristiwa hidrolisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada garam yang akan terhidrolisis semuanya atau sempurna atau terhidrolisis total. Yang kedua, ada garam yang hanya terhidrolisis sebagian atau yang parsial. Dan yang ketiga, ada garam yang tidak bisa terhidrolisis. Jadi ada 3 ya, terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis total. Yang kedua, terhidrolisis sebagian. Dan yang ketiga, tidak dapat terhidrolisis. Oke, masing-masing akan kita bahas satu-satu. Oke, pertama kita akan bahas yang garam terhidrolisis sempurna. Oke, dia cirinya apa? Ketika kita bentuk dia dari asam lemah dan basa lemah, maka dia akan terhidrolisis sempurna atau semua ion-ionnya akan mengalami hidrolisis. Contohnya apa? Contohnya pada larutan CH3COONH4. Karena CH3COONH4 ini kita membuatnya dengan mencampurkan CH3COOH. Berarti ini adalah asam lemah. Kita reaksikan dengan NH4OH. NH4OH ini ternyata adalah basa lemah. Kedua-duanya lemah. Maka kalau kedua-duanya lemah, garam yang terbentuk akan mengalami hidrolisis sempurna. Kata kuncinya di situ deh ya, bahwa kalau kita bentuknya dari yang lemah-lemah, maka dia pasti akan terhidrolisis semuanya. Bagaimana reaksi hidrolisisnya? Ini dia akan berubah menjadi ion-ionnya. CH3COONH4 akan menjadi CH3COOO- ditambah NH4+. Ingat ya bahwa muatan negatif dan muatan positif dalam suatu senyawa pasti jumlahnya sama. Maka ketika dia dilarutkan dalam air, CH3COO- ditambah dengan H2O akan terbentuk asam lemahnya, yakni berupa CH3COOH dan ion hidroksida OH-. Sedangkan untuk yang ion NH4+-nya ditambah H2O akan menjadi NH4OH ditambah H+. Akan kembali menjadi penyusun-penyusun dari garam tersebut. Itulah yang disebut sebagai terhidrolisis sempurna atau garam yang mengalami hidrolisis total. Oke, yang kedua, garam yang mengalami hidrolisis parsial atau sebagian saja. Ini dibagi 2. Dia kalau garam yang kita bentuk dari mereaksikan asam kuat ditambah basa lemah dan garam yang kita bentuk dari mereaksikan asam lemah ditambah basa
kuat. Jadi ada satu yang kuat, ada satu yang lemah, itu pasti akan mengalami yang namanya terhidrolisis sebagian. Oke, kita masuk ke contoh-contohnya. Untuk yang terhidrolisis sebagian dari asam kuat dan basa lemah, contohnya dia adalah NH4Cl. Nah, ini langsung kalian jadikan dia ion-ionnya. NH4Cl ini dia dibentuk dari HCl, kita reaksikan dengan NH4OH. Nah, maka akan terbentuklah garam NH4Cl ditambah H2O. Ini tadi reaksi awal ya, bahwa ketika kita mereaksikan garam dengan basa akan terbentuk garam ditambah H2O atau air. Nah, terus garam ini akan mengalami reaksi hidrolisis. Hidro tadi penguraian air. Nah, maka dia akan menghasilkan ion-ion penyusunnya. NH4Cl dibentuk dari NH4 plus ditambah Cl minus. Nah, reaksi hidrolisisnya masing-masing ionnya ini kita reaksikan dengan air. Oke, yang pertama NH4 plus kita tambah H2O akan menghasilkan NH4OH ditambah H plus. Nah, bagaimana kalau yang ion negatifnya kita tambahkan air? Cl minus ditambah H2O tidak dapat terhidrolisis. Makanya dari garam NH4Cl ini yang terhidrolisis hanya sebagian, hanya ion NH4 plusnya. Sedangkan Cl minusnya tidak dapat mengalami hidrolisis. Itulah garam NH4Cl hanya mengalami hidrolisis sebagian. Seperti itu ya. Sama halnya dengan yang ini. Kalau kita bentuk garam dari asam lemah ditambah basa kuat, akan terbentuk yang namanya garam. Yang kuatnya apa? Basanya. Maka dia akan terbentuk garam basa. Garam basa juga demikian. Dia hanya mengalami hidrolisis sebagian. Nah, reaksinya sama. Kita mereaksikan dulu reaksi pembentukan garamnya. Terus ion-ionnya, ion-ion penyusunnya kita akan mengalami reaksi ionisasi. Garam yang terbentuk tadi akan mengalami reaksi ionisasi. Akan NaCN akan menjadi Na plus ditambah Cn minus. Masing-masing ion ini kita reaksikan dengan air atau kita tambahkan H2O. Cn minus kita tambah H2O akan menghasilkan ini. HCN ditambah OH minus. Sedangkan kita reaksikan ion positifnya Na plus ditambah H2O tidak dapat terhidrolisis. Makanya yang terbentuk dari kalau ada unsur kuatnya, entah asamnya atau basanya, maka dia hanya akan mengalami yang namanya hidrolisis sebagian. Bandingkan sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna karena dia dibuat dari yang lemah-lemah. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke hidrolisis yang ketiga. Sebuah garam yang tidak akan mengalami hidrolisis ketika dia dibentuk dari asam kuat ditambah basa kuat. Oke, kalau yang kuat-kuat dia tidak akan terhidrolisis. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau kalian ditanya tentang larutan hidrolisis, maka ingat saja berlaku hukum rimba. Bahwa yang kuat tidak akan terhidrolisis, bahwa yang kuat akan menentukan pH dari larutan garam tersebut. Seperti itu deh ya pengingatnya. Karena Ibu ingatkan lagi bahwa kita nanti soal UASnya itu bentuknya pilihan ganda. Jadi silahkan kalian semudah mungkin mengingat-ingat materi-materi kita dengan hal-hal yang mudah kalian ingat atau yang mudah kalian recall kembali ketika kita menjalani ujian akhir semester. Seperti itu ya. Jadi Ibu kasih kata kunci. Kalau tentang soalnya tentang hidrolisis, ada kata-kata hidrolisis di soal, maka langsung ingat saja bahwa pasti itu adalah hukum rimba. Oke, kalau hukum rimba, apa maksudnya? Yang kuat yang menang. Bahwa yang menjadi penentu pH-nya itu adalah sifat cari yang kuatnya. Bagaimana ya Bu ya kalau kita nggak bisa bandingkan antara yang kuat sama yang lemah?
Ingat-ingat lagi bahwa yang lemah pasti dicirikan dengan adanya nilai Ka atau Kb. Ka tetapan untuk asam, Kb untuk tetapan basa. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi. Garam apa sih yang tidak mengalami hidrolisis? Nah, ini bahwa garam yang kita bentuk dari asam kuat ditambah basa kuat. Contohnya garam dapur atau garam yang pasti ada di rumah kita, yakni NaCl. NaCl ini kalian tuliskan dulu reaksi pembentukannya. Dia otomatis dibentuk dari yang namanya HCl. HCl ini asam kuat. Kita reaksikan dengan NaOH, yakni basa kuat, akan dihasilkanlah garam NaCl atau garam netral karena dia sama-sama kuat ditambah H2O. Nah, setelah itu garam yang terbentuk akan mengalami ionisasi atau perubahan menjadi ion-ion penyusunnya. NaCl akan berubah menjadi Na+ ditambah Cl-. Oke, dari ion-ion ini, inilah yang mengalami hidrolisis dengan cara kita melakukan penambahan air. Na+ kita tambahkan H2O tidak akan mengalami hidrolisis. Begitu pula dengan Cl- kita tambahkan H2O juga tidak dapat terhidrolisis. Itulah garam yang terbentuk dari asam kuat ditambah basa kuat pasti tidak dapat mengalami yang namanya hidrolisis. Sama ya, ini juga contohnya seperti itu, garam K2SO4 atau garam kalium sulfat. Itu tidak akan mengalami hidrolisis. Nah, jadi itu lagi ya, bahwa kalau soalnya tentang hidrolisis, hukum rimba, yang kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Yang kuat sebagai penentu pH-nya. Dia pH asam kah, atau dia pH basa, atau dia pH tepat 7, atau pH netral. Seperti itu ya, pengingatnya untuk hidrolisis. Oke, kita masuk ke submateri yang terakhir. Bagaimana cara menghitung pH larutan garam? Oke, ada 4 ya. Ibu review lagi kembali bahwa cara menentukan pH itu sangat bergantung dari penyusunnya. Yang pertama, kalau kita bentuk dia dari garam dari asam kuat tambah basa lemah, hukum rimba. Apa yang kuat? Si asamnya, Bu. Maka pasti dia pH-nya di rentang asam atau kurang dari 7. Oke, yang kedua, kalau kita bentuk dia dari asam lemah tambah basa kuat, yang kuat basanya, maka pasti dia pH-nya di atas 7. Seperti itu ya. Jadi itu cara cepatnya. Kalau nanti kita soalnya pilihan ganda, kalian langsung ingat, kalau yang ditanya hidrolisis, pasti pH-nya itu sangat bergantung sama yang kuatnya. Apa yang kuat? Asamnya yang kuat, maka dia pasti di bawah 7. Kalau basanya yang kuat, maka pasti dia di atas 7. Oke. Yang ketiga, ada garam yang dibuat dari asam lemah ditambah basa lemah. Ini sangat bergantung. Nilai Ka dan Kb-nya siapa yang besar? Kalau Ka-nya yang besar, maka pasti dia pH-nya di bawah 7. Kalau Kb-nya yang besar, maka dia pasti nilainya di atas 7. Oke, kalau kita reaksikan garam dari asam kuat ditambah basa kuat, sama-sama kuat, maka dia ada di rentang pH tepat 7 atau pH netral. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Kalau dia garam asam, garam asam apa maksudnya? Dia dibentuk dari asam kuat tambah basa lemah. Ingat ya, yang kuat selalu menentukan dia pH asam kah atau dia pH basa. Oke, ini dia. Contohnya garam dari NH4Cl dan NH42SO4 itu semua adalah garam asam atau garam yang terbentuk dari asam kuat ditambah basa lemah. Maka rumusnya menentukan kita mula-mula sama pekan lalu bahwa menentukan pH itu dari ini dulu, konsentrasi H plusnya atau konsentrasi OH minusnya. Makanya rumusnya adalah akar KW dibagi KB dikali konsentrasi kation. Di sini
Nilainya KW itu pasti ada nih tetapan kesetimbangan air. Dia adalah 10 pangkat minus 14. KB pasti ada di soal karena itu adalah tetapan basanya. Apa yang lemahnya? Pasti diberikan ya. Baru dikalikan dengan molaritas kation garam. Nah, jadi ion positifnya dia molaritas konsentrasinya berapa? Oke. Atau bisa juga rumusnya langsung diberikan nilai tetapan hidrolisis. Kalau ada di soal langsung tetapan hidrolisis, itu adalah KW dibagi KB. Nah, masukkan saja rumusnya. Dan ingat bahwa pH itu dia min log H+. Oke, kita masuk di contoh soalnya. Nah, tentukan yang pertama ya, ini. Hitunglah pH larutan garam di bawah ini. Nah, contoh untuk garam asam adalah di larutan yang kedua. NH4 2SO4. Nah, di sini diberikan nih dia konsentrasinya 0,1 molar. Oke, ini secara ionisasinya ya. Maka ini karena ini ya, maksudnya kation itu dia berapa jumlah ion positifnya. Kalau kation itu ion positif ya. Di sini ketika dia mengalami ionisasi, dia akan membentuk 2 NH4 plus. Karena di sini ya NH4-nya kan kali 2 nih. Maka pasti di sini ada nilai 2 NH4 plus. Ingat, kalau NH4 2SO4 konsentrasinya 0,1, otomatis kalau dia ada angka 2 di sini, maka nilainya langsung kalian kalikan 2. Itulah molaritas kationnya. Oke, masukkan di rumusnya. KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, molaritas kationnya 2 kali 10 pangkat min 1. Akhirnya kita peroleh, coret-coret, maka akan diperoleh akar 2 kali 10 pangkat min 10. Berarti H plusnya adalah akar 2, tetap ditulis akar 2, 10 pangkat min 10 menjadi 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah min log H plus, masukkan. Kita seperti pekan lalu persis sama min log akar 2 kali 10 pangkat min 5. Maka yang langsung di belakang ini yang pindah ke depan. 5 min log akar 2. Oke, maka pH-nya karena dia yang kuatnya adalah asam, dia garam asam, maka dia pasti di bawah 7. Seperti itu ya soal hidrolisis. Langsung cari yang kuatnya apa. Jadi kalian langsung bisa coret yang kemungkinan kalau di pilihan gandanya ada di situ pH basah, langsung kalian bisa abaikan. Seperti itu deh ya untuk hidrolisis. Berlaku hukum rimba. Oke, kita masuk ke hidrolisis yang kedua, garam yang kedua. Garam basa. Maka pasti ini dibentuk dari asam lemah tambah basa kuat. Betul sekali. Oke, rumusnya mau sama saja sama yang tadi. Ya, karena dia basa, maka pasti di sini yang diketahui adalah konsentrasi OH minus. Masukkan KW per Ka. Kalau tadi yang di asam dia kation, maka kalau di basa dia akan berupa anion atau yang bermuatan negatif. Seperti itu. Pengingatnya ini saja, bahwa OH minus, maka di sini adalah molaritas anion atau yang bermuatan negatif. Sama, karena di sini yang diketahui pOH, maka dia min log OH minus. Maka pH, karena pH maksimal 14, maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Oke, sama saja ini sama yang tadi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, kalau yang ini, yang A ini, bahwa larutan NaF. Dia dibentuk dari asam lemah HF dengan basa kuat NaOH. Maka yang kuatnya adalah basa, maka langsung kalian masukkan di sini OH minus. Oke, masukkan nilai-nilainya. Oke, di sini tadi ya bahwa NaF ini dia satu, di sini koefisiennya 1, maka otomatis F minusnya dia juga koefisiennya 1, maka tetap di sini konsentrasinya sebesar 0,02 molar. Oke, kita masukkan angkanya, maka diperolehlah pOH-nya sama dengan 6.
jangan langsung terburu-buru ya bahwa ini adalah pH. Ingat, kalau masih POH kita mengubahnya dengan 14 dikurangi POH, maka 14 kurang 6, maka pH-nya adalah 8. Oke, pasti di atas 7 karena dia adalah garam basa. Seperti itu deh ya. Untuk hidrolisis berlaku hukum rimba. Ingat apa yang kuatnya, itulah penentu nilai pH-nya. Oke, kita masuk yang ketiga. Oke, ini slide-nya kelebihan. Nah, ini masuk ke yang ketiga. Kalau kita reaksikan asam lemah ditambah basa lemah, ini contohnya NH4CN dan CH3COONH4. Nah, ini semuanya dari lemah-lemah nih. NH4OH dan HCN. Basa lemahnya NH4OH, asam lemahnya HCN. Nah, kalau yang ini Bu, CH3COOH-nya asam lemah, NH4OH-nya sebagai dari basa lemah. Oke, kalau dia lemah-lemah, maka menentukan pH-nya adalah konsentrasi H plusnya sama dengan akar KW kali KA bagi nilai KB-nya, maka akan diperoleh pH-nya itu min log H plus. Oke, cirinya itu ya, bahwa yang lemah-lemah pasti di soal ada nilai KA atau KB. Oke, kalau di soal kalian muncul kedua-duanya, maka langsung bisa kalian ketahui bahwa itu adalah garam yang dibentuk dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Atau dia akan yang terhidrolisis sempurna. Karena yang terhidrolisis hanya yang dari yang lemah. Oke, seperti itu ya. Yang kuat tidak mungkin terhidrolisis. Jadi kalau ada lemah-lemahnya, itulah yang akan terhidrolisis. Jadi kalau dua-duanya lemah, Bu, maka dia garamnya akan mengalami hidrolisis sempurna. Seperti itu ya. Jadi akhirnya serangkaian semua bahwa kalau hidrolisis berlaku hukum rimba. Oke ya, Ibu ulang-ulang ya, biar ini menjadi pengingat kalian ketika mengerjakan soal hidrolisis. Kita masuk di contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya, ini nih yang Ibu maksud, bahwa ketika muncul dua-duanya, langsung kalian identifikasi bahwa itu adalah soal hidrolisis sempurna. Oke, kita contohnya di sini NH4CN konsentrasinya 0,1 molar. NH4CN ini diperoleh dari mencampurkan HCN asam lemah ditambah basa lemah NH4OH. Oke, masukkan nilai-nilainya. KW tetapannya adalah 10 pangkat min 14. Kalikan KA. KA-nya 10 pangkat min 10. KB-nya 10 pangkat min 5. Oke, 14 sama 5 tinggal 10 pangkat min 9. Jadi jumlah dikali dengan 10 pangkat min 10 diperolehlah 10 pangkat min 9. Oke, akarnya itu adalah bagi duanya atau 10 pangkat min 9,5. Oke, pH-nya berarti adalah pH 9,5. Oke, seperti itu ya. Makanya Ibu pekan lalu pesan bahwa tolong diperhatikan cara menentukan pH karena ini juga yang kita pakai ketika menentukan pH larutan garam. Oke, yang terakhir, kalau kita buat garam dari yang kuat-kuat, maka langsung identifikasi dia adalah pH-nya netral atau tepat 7, karena sama-sama kuat. Seperti itu ya, hukum rimba ya, bahwa kalau kedua-duanya kuat, maka dia akan netral. Karena tidak ada yang bisa dikalahkan atau tidak ada yang bisa terhidrolisis. Maka kalau ditanyakan larutan apa yang tidak terhidrolisis, dari yang dibentuk dari asam kuat ditambah basa kuat. Nah, contohnya yang umum adalah NaCl dan KNO3. Itu dibentuk dari mereaksikan asam kuat ditambah basa kuat. Dan pH-nya pasti tepat 7 atau pH netral. Oke, contohnya di soal pada yang D, larutan KNO3 0,1 molar. Nah, langsung diidentifikasi bahwa dia dibentuk dari mereaksikan HNO3 dengan KOH. Dua-duanya kuat, maka dia pasti langsung pH 7 atau pH netral.
Seperti itu ya. Jadi ada 4. Lagi-lagi Ibu ingatkan bahwa kalau hidrolisis berlaku hukum rimba. Cari langsung yang kuatnya. Yang kuatnya itulah sebagai penentu pH-nya. Dia pH asam kah, pH basah kah, pH netral kah, atau pH di sekitar net 7 tapi dia kondisi sekitarnya itu di bawah 7 kah atau di atas 7. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir ini tugas mandirinya. Silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu minta tolong ketua tingkatnya untuk mengumpulkan dan nanti pekan depan atau ya pekan depan silakan setor ke Ibu. Jadi Ibu juga minta tolong ya bahwa tolong absensinya, presensi yang di kelas ditandatangani yang hadir saja, lalu fotokan ke Ibu ketika kelas kita berakhir. Oke, demikian yang bisa Ibu share hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ibu ingatkan bahwa pekan depan kita akan bahas tentang larutan penyangga. Kita sudah berada di pertemuan ke-13. Ya. Kita akan bahas apa itu larutan penyangga. Oke, atau biasa dikenal dengan larutan buffer. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Ibu tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.